diskusi yang tentang masalah Indonesia sampai sekarang. Padahal sudah dari situ. Ya, yang alhamdulillah lah. Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? CTRL, coba tanya radio lo. 107,9 FM, 8 Radio ITB. Your entertainment and music station. Hai Kampus Mania. Gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Semoga masih semangat ya untuk menjalani hari ini. Bener banget, apalagi di siang yang cerah ini. Semoga apa yang kabar kampus ini juga secerah di siang hari ini. Bener banget. Tapi kayaknya kita belum perkenalan dulu nih. Halo Kampus Mania, kenalin aku Kiel. Dan aku Rizka, dan kita berdua akan menemani Kampus Mania di CTRL. Coba Tanya Radio. Wah, finally ya Kiel, CTRL balik lagi setelah vakum sekian lama. Jujur, aku juga sebagai pendengar nih nungguin program CTRL buat balik lagi di Tapadeha Radio ITB. Setuju banget Rizka, apalagi lumayan lama ya berhentinya tuh. Apalagi sekarang ini munculnya tuh CTRL ketika lagi ulang tahun 8DH Radio ITB yang ke-63 nih. Betul banget, spesial banget CTRL hadir dalam acara Halal Bicara 8EH sekaligus Jazz Natalis 8EH ke-63 tahun loh Kiel. Wow, karena radio kita lagi ulang tahun nih. Hari ini kayaknya kita ngobrolin sesuatu tentang radio-radio gitu nggak sih? Bener banget, karena kita tuh mau mengulik identitas radio itu sendiri Kiel. Bener banget, apalagi kayak sekarang nih kan udah mulai marak nih media sosial kayak TikTok, Spotify, Instagram, dan lain-lain. Kita tuh pengen tahu gimana sih radio bisa ya muncul lagi gitu loh di media sosial gitu. Apalagi 8EH juga berkembang dan beradaptasi dengan punya di berbagai platform ya Kiel. Ada TikTok, Spotify, YouTube, podcast. Makanya 8EH masih relevan dengan Kampus Mania. Bener banget. Terus ya kalau Kiel tahu tuh dulu radio tuh jadi media tercepat untuk menyampaikan informasi nih. Bener nggak sih? Bener, kalau yang aku tahu radio tuh jadi sumber informasi kalau Kampus Mania mau cari berita, hiburan, terus update situasi tertentu. Makanya 8EH punya peran penting di masa-masa tertentu. Nah, biar kita bisa lebih tahu lagi nih lebih dalam tentang radio, kita udah kedatangan di Kampus Mania narasumber yang super wow. Untuk Mas Iman sama Mas Sam boleh perkenalan dulu dari nama, jurusan sama kru tahun berapa nih? Jadi saya Imam Sudiarto, itu jurusan elektro angkatan 69. Saya lulus di tahun 2004 Januari tanggal 17. Jadi itu yang saya ingat. Terus wisudanya di 29 Februari. Halo teman-teman, saya Sam Ginting, saya dari Jurusan Teknika masuk ke Jurnal. Saya masuk berapa ya juga pada tahun yang sama. Sebelum kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau tanya pengalaman Mas Sam dan Mas Iman kan udah lebih jauh nih di 8EH Radio ITB. Menurut Mas Sam dan Mas Iman, kenapa sih radio itu bisa menjadi media yang sangat populer di masa-masa dan Mas Iman? Kalau kalian tanya mengapa waktu itu radio bisa jadi media yang populer, karena waktu itu media sangat terbatas, hanya ada TV sama radio. Jadi radio itu adalah salah satu alternatif aja untuk mendapatkan media yang media melalui ya istilah sekarang online. Sebenarnya kan print media orang. Nah, yang lebih menarik lagi di zaman kami itu radio itu dibatasi sekali nih masa siarnya. Jadi setelah jam 12 malam semua radio nggak boleh siar. Oh, berarti langsung mati gitu ya Mas? Nah, 8EH karena mahasiswanya memang agak debutan waktu itu,
kita masih bisa siaran setelah jam 12 malam. Jadi setelah jam 12 malam satu-satunya radio yang di udara di Bandung itu adalah 8 dan kita juga punya FM, punya AM dan punya shortwave. Nah shortwave-nya ke seluruh Indonesia. Jadi waktu itu kita populer karena memang media lain nggak ada. Nah untuk kalian sekarang ya banyak sekali media. Iya. Jadi kalau mau radionya punya warna gitu, kita harus mencakup sesuatu yang memang bisa mengisi kekosongan yang ada di media. Itu tantangan untuk Phil sama Rizka ya. Kalau aku mau nanya nih mas, berarti itu dulu sebenarnya 8 yang ada di itu masuk beneran ke dalam frekuensi di radio yang dalam bentuk radionya gitu atau gimana tuh mas? Iya, masuk frekuensi radio, jadi ada di radio. Waktu itu kan nggak ada istilah digital broadcasting seperti sekarang. Jadi radio aja, mungkin kalian udah nggak tahu apa itu shortwave, apa itu AM, apa itu FM. Semua kita melalui internet, seperti TikTok, Instagram, lagunya seperti ya. Kalau dulu kami harus putar pilihan hitam dulu, terus ada lagi reel to reel, ada lagi kaset. Nah, jadi yang luar biasa, memang kita dari dari generasi yang berbeda dari tahun 76 sampai sekarang 2026 Lumayan ya. itu 50 tahun. Selamat ya. Iya, hampir setengah abad mas. Oke, berarti kan radio ada perkembangan dan perubahan yang cukup berbeda dari Cukup zaman signifikan. ya, dari zaman dulu juga zaman sekarang. Nah, menurut Mas Sam dan Mas Ima, apakah radio tuh masih penting di era digital di zaman kita saat ini? Begini, pentingnya itu bukan medianya, tapi sekarang kita semua tahu yang penting itu konten. Benar. Jadi kalau radio, konten apa yang kita bisa berikan? Perlu Jadi juga ya. sekarang pun kalau orang masih banyak yang mendengarkan radio, Oh, iya. itu konten tertentu. Benar mas. Jadi sekarang konten apa kira-kira yang cocok? Yang masih untuk- menarik perhatian masyarakat umum ya mas. Iya, iya masih. Benar. Ya, memang apa namanya dari dulu TV itu sebetulnya pendengar ya. Iya, Pendengar yang paling banyak itu ya suatu tentang dan nama itu yang memang dia apa ya menginginkan atau mempunyai cita-cita yang Tapi aku mau tanya deh, Mas, dengan eksistensi 8 yang besar banget kan di zaman dulu, ada nggak sih tantangan yang dirasain sama Mas Sam dan Mas Sam sebagai pengurus 8 itu sendiri? Jadi tantangannya itu ya saya kira apa namanya waktu itu kan masalah fasilitas ya, fasilitas itu kan masih terbatas sehingga apa jangkauannya juga sebenarnya itu saya masih ingat waktu kita pasang antena itu di lapangan kita ngobrol orang kan sebelah kanan Oh iya. panjangnya bukan main itu terbuka antena shortwave antena shortwave ya itu shortwave terus pasang lagi yang di atas antena apa itu lain ya lain antena FM lain itu kita naik bawah Berarti sampai tinggi banget ya. ya di atasnya itu di atas gedung delapannya ya sekarang kosan situ tuh kosan dia Oh, yang itu. jam sebelah kanan jam ya itu kerjanya di situ pasang itu ya kalau ada fasilitas baru ada juga waktu itu kita dapat fasilitas sistem ya kan? Nah itu kita kembangkan akhirnya kita dikenal sama grup apa itu grup band yang kayak Godang terima siapa si Iwan Fals Oh, sama kayak Iwan Fals. ya terus lagi ada lagi yang terkenal ada ya si Bandung itu nah itu saya sering mendampingi mereka jadi kita punya sistem kita punya yang kita menggunakan sistem kita itu untuk mendukung mereka dalam acara-acara tertentu ya di perjuangan TV itu seperti itu bagaimana kita terus mengembangkan untuk mendapatkan masukan ya dalam masalah jadi penonton jatuh itu Gede ya mas. Berarti sebenarnya tapi yang mau nanya nih ke mas.
kira-kira dulu tuh sebenarnya kan kalau sekarang nih 8EH kan di Sanken ya. Kalau dulu itu siarannya atau kayak on air-nya itu gimana tuh, Mas? Di tempatnya? Di kosan sini itu di studio kita. Oh, di studio yang itu. Oh, dulu tuh ada studio. Jadi kosan di belakang kosan sini itu ada ruangan, di situ ada studio dan ruang operator. Kadang sebelahnya tuh Ada gardu. bukan untuk film. Oh iya, Eleven di sebelah. Oh, samping LFM, dekat LFM. Eleven sebelah sana jauh. Enggak, deket kok. Maksudnya di seberang lapangan. Ya. Makanya kan lapangannya udah berkembang dengan jauh banget, terus mengalami berbagai perubahan hingga masih bisa eksis nih sampai sekarang. Menurut Mas, apakah radio lapangan ini akan tetap bertahan di masa depan dengan segala perubahan yang ada? Bukan, kalian kan sudah mengikuti perkembangan kan. Sekarang kan broadcastnya juga kan podcast, kemudian juga live di internet. Malah di radio malah nggak terlalu dikenal kan. Jadi sebenarnya namanya aja radio ITB, namanya radio ITB, tapi sebenarnya kan medianya udah Iya, udah bukan radio lagi. Jadi seperti kata Mas Imam tadi, mungkin kontennya itu yang mesti dipertajam karena kalian membawa nama ITB. Jadi kalau kita membawa nama ITB, orang yang ingin tahu ITB tentu dia akan prefer 8EH radio ITB. Jadi itu yang mesti dipertahankan. Terus tadi teman-teman yang angkatan 2005 ya, Iya, Mas. saya tanya-tanya mereka nanti mau apa, dia bilang dia sepertinya salah mau masuk arsitektur tapi alternatifnya dia pilih planologi ya. Oh iya, mereka. Dia masuk PWK, terus saya bilang S1 itu bukan profesional, jadi S1 itu hanyalah gerbang untuk S2 dan S3. Jadi kalau kalian anggap S1 itu sudah profesional, itu sebenarnya kurang tepat. Dari ilmu lebih Jadi dalam. itulah basic, Iya. seperti kalau SD, SMP, SMA. Jadi kalau orang lulus SMP harus pulang ke SMA. Jadi S1 itu adalah untuk S2 dan S3. Jadi setelah S3, S2 dan S3 kita baru sebenarnya profesional. Jadi kalau kalian umpamanya S1-nya merasa salah jurusan, bukan salah jurusan, nanti jurusan yang kalian inginkan bisa S2. Oh, bisa didalamin lagi nanti di Iya, S2. didalami di bidang yang kalian mau. Nah, hal seperti itu bisa kalian wawancara teman-teman yang sudah jadi alumni dan seterusnya melalui radio ITB. Nah, kalau kalian bersaing di mengenai masalah broadcast yang lain, mungkin kita tidak sanggup, kita tidak unik di situ. Jadi ITB itu punya keunikan, nah itulah yang di broadcast. Berarti ya sebenarnya Yang gimana kira-kira? kayak intinya tuh lebih mendalami si konten radionya itu ya, Mas. Si konten ITB-nya di dalam radio. Iya, biar kampus mania tuh lebih tahu lagi tentang Tentang ITB. orang dengerin radio ITB mau tahu tentang ITB, bukan tentang. Nah, seperti umpamanya saya lihat di Instagram ada salah satu, kalau nggak salah dosen di ITB Story, kalau nggak salah ya. Kalian pernah lihat Instagram ITB Story? Pernah. Banyak sekali dia mengulas mengenai kampus dan seterusnya. Kalian kan orang Saya. ITB juga melakukan itu. Kita pernah ya wawancara teman-teman. Menarik. Jadi arahkan supaya kalian itu menjadi sumber media untuk ITB. Kalau dulu kita banyak didengarkan karena pengumuman penerimaan mahasiswa ITB, penerimaan itu melalui radio ITB. Ya. Jadi orang-orang yang masuk ITB dia dengar dia Tetap keterima di dengerin, ITB ya, itu berarti. melalui radio ITB salah satunya, selain melalui koran. Ya, jadi sama jadwal-jadwal lain. Nah, di zaman itu ada lagi yang lain gitu, demonstrasi juga melalui radio ITB. Jadi ada konten yang orang cari, itu kenapa dia dengerin radio ITB. Jadi kalian kontennya harus dipertajam. Bisa dipakai Jadi coba kalian dipakai nanti di next. Coba. Kalau tips dari masing-masing sendiri supaya radio kita tetap eksis nih hingga masa depan. Jadi strateginya itu kita betul-betul bagaimana teman-teman di radio ITB ini memahami banget tentang ITB. Ya, misalkan kegiatan, saya nggak tahu ya, ITB itu punya website enggak? Punya. Nah, website itu coba diikuti. Mungkin ada ahli yang kebetulannya itu dari dulu lalu
dapat pekerjaan yang mengatur strategi. Oh. Karena tugas saya adalah waktu itu adalah membuat program yang benar untuk memperkirakan ya kemampuan dari 5 universitas unggulan itu kira-kira dalam 1 tahun berapa ribu sarjana yang jadi calon yang mahasiswa yang diterima. Oh. Saya bikin itu program planning untuk 10 tahun ke depan waktu itu. Dan itu ternyata diikuti sama ITB. Jadi salah satu yang perlu itu sekarang adalah bagaimana teman-teman ini ada yang betul-betul memahami tentang ITB, ya kan? ITB sekarang dan bagaimana rencana pengembangan itu dari mana wawancaranya? Jadi itu tadi dari dekan atau dari ketua kalau dulu ketua desain ya. Jurusan ya. Dilihat kita kan, indus apa kira-kira kan gitu kan yang bisa dilihat itu kan menjadi konten kan. Jadi sebelum disiarkan bisa dikonfirmasi dulu. Tadi itu kan konfirmasi, Pak kita akan ini gimana menurut kamu? Apa ada perlu dikoreksi nggak? Jadi teman-teman yang juga sebetulnya juga berdapat generasi ya itu masih dengan penguasa ITB. Itu strateginya ya kan, kita bukan apa, kita menjadi penyambung lidah beliau kan begitu kan. Nah itu peran itulah yang coba dijelaskan ada beliau itu kan gitu. Karena mungkin juga ada ada tinggal tapi pas kedua ya dilihat kan yang dari program ini dari ya, kita terus dari itu coba pelajari yang betul-betul anggota ITB yang dari fakultas tugas kalian ini coba kembangkan. Coba dikembangkan ya. Gitu kan. Jadi sambil kita meningkatkan kapasitas dari teman-teman yang aktif, ya kan, juga pengembangan di fakultasnya juga, ya kan. Iya benar sih. Berarti masih bisa ya dikembangin lebih luas lah ya. Sehingga mereka punya pandangan ke depan. Gitu ya. Kalau tadi nih Kampus Manik kita mendengarkan cerita dan pengalaman dari Mas Sam dan Mas Iman. Kalau ternyata tuh radio sebenarnya mungkin sekarang tuh udah berkembang ya jenisnya. Tapi sebenarnya fungsinya tuh masih sama untuk menyampaikan informasi yang sesuai dengan konten yang diinginkan masyarakat gitu ya. Kayak dari yang aku tangkap ya hasil diskusi kita juga menunjukkan gimana cara ngalaman yang tetap eksis. Kita harus memahami si klien tadi gimana hasil kampusnya, minatnya seperti apa supaya konten-konten yang disajikan bisa tersampaikan dengan baik ke kampus mania. betul. Nah, sebelum kita menutup sesi bincang-bincang kali ini, Mas, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Sam dan Mas Iman untuk mereka dan untuk kampus mania. Iya, jadi pesannya sih sebenarnya kalian itu unit aktivitas seperti ITB punya unit aktivitas, ada goalnya. Nah itu yang pertama, itu untuk pelatihan untuk mahasiswa punya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi tidak hanya pelajaran yang kita dapat di kuliah, tapi pelajaran sebenarnya pelajaran boleh dibilang ke masyarakat. Dan mau bagaimanapun kita akan berhubungan dengan masyarakat. Khusus untuk radio ITB ini kan juga berkembang. Dulu di awal itu radio ITB itu bukan untuk siaran sebenarnya. Radio ITB itu dibuat oleh teman-teman kita dari jurusan elektro. Itu mereka membuat pemancar radio. Jadi itu seperti tugas kuliah. Jadi tugas laboratorium membuat pemancar radio. Nah setelah pemancar radionya jadi kan mulai bisa siaran. Nah setelah siaran maka itu bukan milik orang elektro lagi. Jadi Mas Imam waktu itu orang elektro, dia sih sebenarnya paham tentang radio, tentang broadcasting sih enggak. Broadcasting itu bukan lulusan radio, itu
nggak ada yang seperti itu. Karena sekarang kan semua sudah berubah. Iya. Sekarang kita itu sudah jadi broadcast, jadi maksudnya sudah tidak lagi mengurusi teknik radio. Jadi sebagai broadcast ya. Kenapa 8 yang bisa eksis sebenarnya sih karena ITB membuat itu eksis, itu yang pertama, itu sebagai unit kegiatan keradioan. Cuman ya kalau kalian mau lebih berkembang ya seperti tadi, cari konten di radio itu yang merepresentasikan ITB, karena orang ingin tahu ITB, yang lain kalau orang ingin tahu yang lain ya ngapain nyari ke ITB gitu. Jadi ayo kasih wawancara dengan semua jurusan, mahasiswa di jurusan lain, kenapa dia pilih jurusan itu, datang ke SMA Kalau saya pesan saya terus kesenangan ya, Siap. selalu keselamatan karena bagaimanapun kalian ini adalah juga yang aktif di lapangan jalan adalah yang akan bisa mengembangkan apa visi dari Indonesia maju nanti yang gitu ya, itu terus terang akan menjadi tugas yang digunakan teman-teman ini yang digunakan. Lapangan itu hanya salah satu sudut, ya kan teknologinya sudah banyak, caranya, ya kan kemana-mana. Cuma yang penting kan di kontennya lagi, Iya, betul. ya kontennya lagi. Karena ibu-ibu yang pasti ibu-ibu juga atau bapak-bapak ya, yang punya anak itu pengennya mesti pertama pilihannya kan kalau dia IPA ya kalau salah itu minyak itu ya Jujur. itu kan. Waduh, jujur pesannya sangat bermanfaat ya, karena ini tuh untuk mengembangkan lagi lapangan radio ITB biar tetap eksis nih ke depannya. Nah, untuk kampus mania nih yang pengen mungkin memberikan saran atau gimana, boleh banget hubungin sosial media kita nih. Ada dari IG, itu lapangan radio ITB, terus TikTok lapangan radio ITB, Twitter 8EH_radio, di Spotify 8EH Music, di YouTube 8EH Radio ITB, dan terakhir website tempat kita siaran 8EHRadioITB.com. Nah, jadi kampus mania jangan lupa untuk pantengin terus ya sosial media, dan kalau ada masukan boleh banget dikasih tahu untuk ke sosial media ini. Kita juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk mas sudah mau sharing dan berbincang sama kita yang very insightful banget di podcast hari ini. Jadi terima kasih kampus mania, terima kasih Mas Iman dan Mas Terima Sem. kasih Rizka sama Tia. Baik, terima kasih. Jadi kita dari dulu nih kampus mania. Halo. Dadah. Banyak. Thank you kampus mania. Be smart and stay cool. In Harmonia Progression. Dadah. Dadah.